Ya, salam dan salam sejahtera. Kawan-kawan Makanan Rohani Sehat Channel dan para penonton dimanapun berada. Berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Pardi Umbai, Pendeta Desa. Kita akan membahas satu topik penting kali ini. Tapi sebelumnya, saya ajak kita semua berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih untuk kesempatan ini. Kami kembali boleh belajar firman-Mu. Ajari kami oleh Roh Kudus Tuhan. Roh Kudus ajari kami supaya mengerti, singkapkan kebenaran kepada kami, nyatakan kebenaran kepada kami. Supaya kami mengerti kebenaran firman-Mu. Dan kami hidup dalam tuntunan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, urapi kami semuanya, pakai hamba ini, taruh tutur kata Tuhan dalam mulut hamba ini untuk disampaikan bagi kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa Allah melingkupi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Bersama saya kita berkata, amin. Iya, kawan-kawan dan para penonton Makanan Rohani Sehat Channel, ada satu pertanyaan yang juga sampai saat ini masih ada yang bertanya. Bahkan ada yang tidak percaya bahwa bisakah orang Kristen itu menghujat Roh Kudus? Ya. Ada yang berkata, saya Kristen, tidak mungkin saya menghujat Roh Kudus. Tapi apa kata firman Tuhan? Nah, ini yang perlu kita perhatikan ya. Kita selidiki kebenaran di dalam Alkitab. Saudara, kalau saya uraikan, ya saya bacakan semua ayat ya dari Alkitab, ayat-ayat dari Alkitab untuk membahas topik ini, mungkin berjam-jam baru selesai karena begitu banyak ayat. Tetapi nanti saya akan tuliskan di kolom deskripsi ya untuk ayat-ayatnya ini, dan untuk ya setiap subtopiknya ya akan saya tulis dan saya sematkan atau saya kasih ayat-ayatnya supaya para penonton dan kawan-kawan Makanan Rohani Sehat Channel itu bisa melihat ayatnya, menyelidiki Alkitab ya. Yang saya sampaikan ini ya hanya beberapa ayat. Nanti secara keseluruhan bahkan bisa lebih lagi diselidiki, dibuka Alkitab lagi kalau mau menyelidikinya. Nah, karena menurut firman Tuhan, ya, menurut firman Tuhan bisa saja terjadi, ya, bisa saja terjadi orang Kristen itu menghujat Roh Kudus. Tetapi seperti apa ceritanya, bagaimana itu bisa terjadi? Mari kita selidiki Alkitab, kita belajar bersama. Ya, karena ini penting. Nah, kalau sudah mengerti supaya kita berhati-hati. Karena ini bukan dosa murtad. Ini bukan dosa mendua hati. Ini adalah dosa menghujat Roh Kudus, dan dosa menghujat Roh Kudus kita tahu itu kekal. Tidak diampuni. Nah, supaya kita terhindar dari hal itu, lebih baik kita belajar mengetahuinya. Ya. Karena ini bukan seperti dosa yang saya sampaikan tadi, bukan dosa murtad, ya bukan dosa mendua hati. Ya, ini memang dosa menghujat Roh Kudus, dan ini kekal dosanya ya. Jadi supaya kita hati-hati, mari kita belajar. Nah, kawan-kawan Makanan Rohani Sehat Channel dan para penonton, ya, tentang kedatangan Yesus dulu. Kita mulai dari sini nih supaya kita mengerti alur ceritanya, kenapa orang percaya bisa terjadi atau orang Kristen bisa menghujat Roh Kudus. Tentang kelahiran Mesias ya, tentang kelahiran Yesus Kristus itu sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi ya, di Alkitab Perjanjian Lama menjelaskan hal itu. Tetapi kita hanya mengambil satu contoh ya, satu contoh dari Perjanjian Lama, yaitu nubuat yang disampaikan oleh Nabi Yesaya ya, oleh Nabi Yesaya. Kita lihat di dalam ya, di dalam Yesaya 7 ayat 14 ya. Mari kita buka bersama ya, di dalam kitab Yesaya 7 ayat 14. Saya bacakan untuk kita. Yesaya 7 pasal 7 ayat 14 berkata, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ya, ini menunjukkan kepada
ya Tuhan Yesus Kristus, kepada Yesus, kepada Mesias, itu sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, ya, oleh para peneliti, ya, para ahli kitab itu menyatakan bahwa itu berselang waktunya antara 700 sampai 800 tahun dari Nabi Yesaya bernubuat ini sampai kelahiran Yesus Kristus. Nah, kemudian perkataan para malaikat mengenai kelahiran Yesus. Ya, jadi kawan-kawan Makanan Rohani Sehat, para penonton Makanan Rohani Sehat channel, sabar ya, ikuti dengan sabar supaya ini jelas. Kita mulai dari nubuat tentang kelahiran Yesus. Tadi adalah nubuat dari Nabi Yesaya, sekarang perkataan malaikat. Kita lihat di dalam Matius, ya, Matius pasal 1 itu ayat 18 sampai 25. Saya bacakan saja dulu. Ya, itu kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ya, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Dan kita semua tahu dari Alkitab, kemudian Yesus itu lahir. Yesus lahir, ya. Kemudian, ya, beberapa waktu kemudian, ya, Yesus menyatakan dirinya. Perhatikan dengan baik, ya. Yesus menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Kita lihat Yohanes 13 ayat 13. Ini saya persingkat ya. Saya persingkat. Itu kalau diteliti lebih detail lagi. Ini saya persingkat tapi tidak mengurangi esensi dari kebenaran dalam firman Tuhan di dalam Alkitab ini. Ya, setelah Yesus dinubuatkan oleh dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, dan setelah Yesus, ya, mengenai kelahirannya dikatakan oleh malaikat kepada Yusuf, maka Yesus pun lahir dan kemudian Yesus menyatakan dirinya, ya. Yesus menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Kita lihat dalam Injil Yohanes 13 ayat 13. Ya. Yohanes 13 ayat 13. Dan ini seringkali saudara sepupu kita bertanya, mana ayatnya Yesus menyatakan dirinya Tuhan? Nah, ini termasuk di sini ya. Yohanes, ya, Injil Yohanes pasal 13 ayat 13 berkata, "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan." Ini perkataan Tuhan Yesus sendiri ya. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, ya, kepada, ya, orang-orang di sekitarnya waktu itu, ya, termasuk kepada murid-muridnya. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah, Yesus menyatakan dirinya adalah Tuhan. Nah, kemudian Yesus juga menyatakan dirinya sebagai Mesias. Kita lihat dalam Matius 26. Matius pasal 26, ya, ayat 63 sampai 65. Kita baca. Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah, atau tidak?" Jawab Yesus, "Engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa
dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Ya, itu Yesus menyatakan dirinya Mesias. Ya, ketika ditanya oleh imam besar kepadanya, apakah engkau Mesias? Tuhan Yesus berkata, iya, engkau mengatakannya. Engkau telah mengatakannya. Nah, ketika Yesus menyatakan dirinya Tuhan dan dia Mesias, Yesus ditolak, saudara. Yesus ditentang. Ya. Bahkan Yesus itu dihujat. Yang akhirnya kita tahu bahwa dia disalib. Ya. Yesus itu ditolak oleh orang-orang Yahudi. Yang di mana orang Yahudi ini adalah keturunan Abraham, keturunan orang yang mendapat janji dari Allah, keturunan orang yang diberkati, ya, keturunan orang yang dibenarkan oleh Allah, karena Abraham dibenarkan karena imannya, dan keturunannya yang melahirkan ya muncul orang Yahudi, ada imam besar, ada imam-imam, ya, ada orang Farisi, orang Saduki, orang ahli Taurat. Mereka itu ketika Yesus menyatakan dirinya Tuhan, menyatakan dirinya Mesias, menyatakan dirinya anak Allah, ya, dia ditentang, dia ditolak, dia dihujat, begitu ya. Nah, kita lihat di dalam Yohanes 9 ayat 22. Di dalam Injil Yohanes 9 ayat 22, ya, berkata, ketika Tuhan Yesus menyembuhkan ada orang buta, lalu orang Farisi dan orang-orang Yahudi, ya kan, mempertanyakan kepada orang buta itu dan kepada orang tuanya. Nah, orang tua yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus dari matanya yang buta itu berkata begini. Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku Yesus, maksudnya sebagai Mesias, akan dikucilkan. Artinya apa? Orang-orang Yahudi menolak Yesus. Padahal Yesus sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi, salah satunya Nabi Yesaya. Yesus juga sudah diperkatakan, dibicarakan, pesan disampaikan oleh malaikat, ya, mengatakan kelahiran Yesus yang akan menyelamatkan umatnya atau sebagai juru selamat. Tapi lihatlah, dia ditolak. Ya. Kemudian juga Yesus itu dihujat dan dituduh sesat, juga dituduh penyesat. Nah, kita lihat dulu dalam Matius 9 ayat 32 sampai 34. Ya. Perhatikan dengan baik supaya menangkap pesan ini. Matius 9 ayat 32 sampai 34. Nah, saya bacakan. Sedang kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak, katanya, yang demikian belum pernah dilihat oleh orang Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan. Yesus dihujat. Dikatakan ia mengusir setan itu dengan penghulu setan. Sekarang Matius pasal 12, ya, ayat yang ke-22. Kita lihat lagi apa yang dikatakan di sana. Ya, ayat yang ke-22. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu, lalu Yesus menyembuhkannya sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya, ia ini agaknya anak Daud. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Nah, Yesus dihujat. Dikatakan ketika dia menyembuhkan orang, dikatakan dia menyembuhkan dengan kuasa Beelzebul, kuasa penghulu setan. Kita lihat lagi di Matius 27 ayat 39, ya. Nah, Matius 27 ayat yang ke-39.
Ya, kita melihat bagaimana Yesus itu ditolak, dihujat, ditentang. Matius 27 ayat 39, orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Saudara, pun ketika sudah disalib, Yesus masih dihujat oleh orang-orang Yahudi yang lewat di situ. Tentu ada orang Farisi, ada ahli-ahli Taurat juga di situ. Ya. Nah, saudara, masih kita lihat lagi di dalam Markus 3 ayat 22. Ya, kita tuntaskan dulu. Markus 3 ayat 22 berkata, kita baca, dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Bilsibul, dan dengan penguasa setan ia mengusir setan. Markus 15 ayat 29. Kita lihat lagi sampai selesai ya. Markus 15 ayat yang ke-29 ya. Masih orang-orang yang lewat di sana menghujat dia sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat diselamatkan. Nah, saudara, Yesus dihujat. Saya ulangi, padahal Yesus sudah dinubuatkan oleh para nabi kedatangannya. Dia juru selamat, dia menyelamatkan orang Israel, umat Tuhan dari dosanya. Tapi lihatlah ketika Yesus menyatakan dirinya Tuhan, menyatakan bahwa dia adalah Mesias, dia anak Allah, dia yang menyelamatkan, maka dia ditentang, dia ditolak. Bahkan dikatakan dia mengalami perbantahan, dibantah dengan begitu keras dan hebatnya. Yesus, saudara, ya sudah dinubuatkan jelas-jelas, diajarkan kepada orang-orang Yahudi. Ketika ia datang, dia ditolak. Masih kita lihat di Yohanes 7 ayat 12, Injil Yohanes pasal 7 ayat 12. Berkata apa di sana? Dan banyak terdengar bisikan di antara orang banyak tentang dia. Ada yang berkata ia orang baik, ada pula yang berkata tidak, ia menyesatkan rakyat. Ya, Yesus dikatakan penyesat. Kemudian sebelum Yesus naik ke surga, ya, Yesus itu memberi apa? Dia menjanjikan kedatangan Roh Kudus. Ya, sekarang era Roh Kudus. Ya, Yesus disalibkan, hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Setelah kebangkitannya, ya, hari ke-40 ia naik ke surga, dan 10 hari kemudian Roh Kudus itu dicurahkan. Jadi sampai sekarang kita era Roh Kudus. Kalau kita lihat di Alkitab, kita di era Roh Kudus. Dan Yesus menjanjikan Roh Kudus. Perhatikan baik-baik. Yesus menjanjikan Roh Kudus kepada orang percaya. Ya. Yesus menjanjikan Roh Kudus kepada orang percaya. Tadi apa? Kelahiran Yesus dinubuatkan oleh nabi, oleh para nabi. Dikatakan, disampaikan oleh para malaikat. Ya, malaikat berkata-kata tentang kelahiran Yesus. Dan ketika Yesus datang menyatakan diri sebagai Tuhan, sebagai juru selamat, sebagai Mesias, Kristus, orang yang diurapi Tuhan, dia ditentang dengan hebatnya dan dia ditolak, disalib, bahkan mati dan dikuburkan, bangkit. Ya. Nah, dalam kebangkitannya sebelum naik ke surga, Yesus menjanjikan Roh Kudus. Kita mulai dari, ya, kita mau lihat dulu di Yohanes 14, ya. Yohanes 14. Kita perhatikan di sana ayat 15 sampai 26. Panjang ya. Tapi kita baca saja supaya jelas. Ya. Yesus menjanjikan penghibur, judulnya. Penghibur itu adalah Roh Kudus, ya. Nanti kita lihat di sini. Jikalau kamu mengasihi aku, kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain
supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas, yang bukan Iskariot, berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus. Perhatikan, ini Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Itu janji Tuhan Yesus mengenai Roh Kudus. Kita lanjut ke Yohanes 15 ayat 25 dan 26. Ya. Ayat 25 sampai yang ke 26. Berkata seperti ini. Ya, kita bacakan. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan, kata Tuhan Yesus. Ayat 26, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Jadi Roh Kudus itu yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus itu, dia bersaksi tentang Yesus. Dia bersaksi tentang Yesus, tetapi kita juga harus bersaksi, kita orang percaya. Itu Yesus menjanjikan kedatangan Roh Kudus kepada setiap orang percaya. Dan ya, kita lihat di ayat 16, di pasal 16, ya, di pasal 16 Injil Yohanes pasal 16 ayat 14b, ya. Supaya jelas Yesus menjanjikan penghibur bagi kita, ya. Roh Kudus itu, ya, ia akan memuliakan aku, kata Tuhan Yesus, ya. Sebab, ya, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya, sebab itu aku berkata kepadamu, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ya. Yohanes 16 ayat 14 sampai 15. Jadi Roh Kudus itu memberitakan kepada kita apa yang diterima Roh Kudus dari Tuhan Yesus. Artinya apa? Yesus naik ke surga, Roh Kuduslah yang bekerja sekarang melalui orang-orang percaya. Nah, kemudian bagaimana keadaan yang terjadi ketika Roh Kudus itu dicurahkan kepada orang-orang percaya? Ketika Roh Kudus itu datang kepada orang-orang percaya yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Saudara, kita lihat dulu, ya, di Kisah Rasul, ya, Kisah Rasul 1 ayat 8. Ini supaya jelas, saudara, ya. Kita lihat dulu bagaimana terjadinya ketika Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan Yesus itu datang kepada kita, kepada orang percaya. Dunia tidak mengenalnya, hanya kita orang percaya yang mengenalnya.
Seperti apa Roh Kudus ketika dia datang kepada kita orang percaya? Seperti apa ketika Roh Kudus itu dicurahkan? Kita lihat dulu di Kisah Para Rasul 1, pasal 1 ayat 8. Tuhan Yesus berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Yudea, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Perhatikan di situ ketika Roh Kudus datang ke kita, kita itu menerima kuasa untuk menjadi saksi Kristus. Untuk apa gunanya kuasa ini? Ya, kuasa untuk menjadi saksi. Karena setan akan menghalangi kesaksian tentang Yesus, tapi kita diberi kuasa untuk mengalahkan setan itu dan perbuatan setan itu. Itu maksudnya kita diberi kuasa. Kemudian Kisah Para Rasul 2. Kita lihat Kisah Para Rasul 2 ya. Ayat yang pertama sampai ke-13. Saya bacakan saja. Kisah Para Rasul 2. Kalau saudara di rumah buka Alkitab silakan. Supaya kita tahu bagaimana kedatangan Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan Yesus. Nanti seperti apa orang percaya kepada Yesus kok tiba-tiba bisa menghujat Roh Kudus. Nah, ini pentingnya di sini diperhatikan. Nah, kita lihat Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Itu judulnya Pentakosta. Pentakosta itu artinya hari yang ke-50. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Saudara, saya mengalami ini. Saya tahu seperti apa yang dikatakan seperti tiupan angin keras. Ketika saya menerima baptisan Roh Kudus, ketika Roh Kudus turun atas saya, seperti ini yang saya alami. Tapi ini pengalaman pribadi saya. Mungkin saudara-saudara yang lain beda lagi pengalamannya. Masing-masing orang beda. Ya, bagaimana Tuhan Yesus mencurahi Roh Kudus kepadanya, atau memenuhinya dengan Roh Kudus, atau membaptisnya dengan Roh Kudus. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ayat 3. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ya, untuk menyingkat waktu, hanya sampai ayat itu. Nanti saudara boleh baca di rumah ya. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Kita lanjut ke Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 23 sampai 31. Ya, ini cukup panjang juga. Ayat 23 sampai 31. Saya bacakan ya. Doa jemaat judulnya. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Ya, ini sempat ditangkap nih. Rasul Petrus dan Rasul Yohanes ketika memberitakan Injil, memberitakan nama Yesus. Ya, mereka ditangkap, tetapi sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus, dengan perantaran hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa,
goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Demikian ketika Roh Kudus dicurahi oleh Tuhan Yesus kepada umatnya, mereka mengalami peristiwa-peristiwa ilahi, peristiwa-peristiwa supranatural, peristiwa-peristiwa yang ajaib. Dan peristiwa ini sering dituduh oleh orang-orang yang tidak mengerti tentang pencurahan Roh Kudus, tidak mengerti baptisan Roh Kudus, tidak mengalami baptisan Roh Kudus, tidak memahami pekerjaan Roh Kudus, menuduh itu sesat, itu kesurupan, itu dari setan, itu ada klinik dan lain sebagainya. Nah, disinilah letaknya, disini letaknya menghujat Roh Kudus itu. Orang-orang percaya Yesus, tapi mereka menolak Roh Kudus. Seperti tadi, orang-orang yang percaya kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub, orang-orang yang percaya kepada Allah Israel, ya, para imam-imam kepala, ya, para imam-imam tua-tua, ya, orang Parisi, orang Saduki ahli Taurat, mereka percaya kepada Allah Israel, tetapi mereka menolak Yesus Mesias, Yesus Juru Selamat, Yesus Tuhan. Mereka tolak dan mereka salibkan. Padahal Yesus ini yang dijanjikan. Nah, kemudian ketika Yesus menjanjikan Roh Kudus, dan ketika Roh Kudus itu dicurahkan, orang-orang pada zaman itu menghujat Roh Kudus, menolak Roh Kudus. Dan spirit penolakan, spirit penghujatan kepada Roh Kudus itu masih ada sampai sekarang. Karena ini zaman Roh Kudus. Dengan apa? Ya, dengan mereka menentang, menolak pekerjaan Roh Kudus, karya Roh Kudus, kuasa Roh Kudus ditolak. Roh Kudus membuat mujizat ditolak. Roh Kudus menyembuhkan ditolak. Roh Kudus memberi karunia-karunia, termasuk karunia bahasa roh, dikatakan itu dari setan. Roh Kudus memberikan karunia untuk kesembuhan, membuat mujizat, terjadi kesembuhan oleh hamba-hamba Tuhan yang diurapi Tuhan, yang dipenuhi Roh Kudus. Dikatakan itu dari setan. Dikatakan itu ada magic, itu klinik dan lain sebagainya. Nah, orang-orang yang percaya Yesus ini menolak Roh Kudus. Mereka berbicara Roh Kudus tapi mereka menolak. Itu menghujat. Saya lanjutkan dulu. Kisah Para Rasul 8. Kita lanjut ke Kisah Para Rasul 8. Perhatikan, saya belum habis ya. Ayat 14 sampai dengan 17. Ini supaya jelas, supaya kita bisa terhindar dari kesalahan yang fatal ini. Maka ini harus saya sampaikan. Kisah Rasul pasal 8 ayat 14 sampai 17. Perhatikan. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Melalui penumpangan tangan rasul-rasul, Tuhan Yesus berkenan mencurahkan Roh Kudusnya kepada orang-orang percaya yang dilayani ya oleh Petrus ya. Kemudian ya oleh rasul-rasul. Kemudian kita lihat di Kisah Para Rasul 10. Perhatikan baik ya. Peristiwa ilahi, peristiwa supranatural, peristiwa ajaib ini terjadi ketika Roh Kudus itu dicurahkan. Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 48 ya. Ayat 34 sampai 48. Saya bacakan untuk kita. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Ya, ini ketika Petrus memberitakan Injil kepada Kornelius, sekeluarga, dan orang-orangnya. Ayat 35, setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya, kepada Tuhan. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea,
mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem, dan mereka telah membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib. Yesus telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri, bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjukkan Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Ayat 42, dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Perhatikan ayat 44. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Turunlah Roh Kudus. Peristiwa ilahi terjadi. Ya, dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Perhatikan, sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh. Perhatikan, mereka melihat orang-orang yang dicurahi Roh Kudus, di mana Roh Kudus turun atas mereka. Orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Saudara, ketika dicurahi Roh Kudus, orang kepenuhan Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus, saat itu juga kuasa dan karunia-karunia Roh Kudus diberikan. Salah satunya bahasa roh. Apakah semua bahasa roh? Tidak. Roh Kudus bebas memberikan karunia apa saja untuk orang percaya yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita lanjut dulu ke Kisah Para Rasul 19, ya, supaya tuntas dan jelas. Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 7. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid, katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah baptisan orang yang telah bertobat." Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Berarti di sini juga karunia bernubuat diberikan oleh Roh Kudus selain karunia bahasa roh. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Saudara, yang menumpangkan tangan ini harus orang yang sudah lebih dulu dibaptis Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, sudah diurapi Tuhan lebih dulu. Ya, dibaptis Roh Kudus, dicurahi Roh Kudus, ya diurapi, menerima kuasa dari Allah, menerima karunia-karunia Roh Kudus dari Allah dalam nama Yesus. Jadi kalau ditumpangi tangan oleh orang yang belum diurapi, ya belum, tidak bisa. Harus orang yang sudah diurapi Tuhan, yang sudah menggenapi Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Roh Kudus turun atasmu, kau menerima kuasa, kau menjadi saksi. Kisah Para Rasul 11 ayat 1 sampai 16, ya. Kisah Para Rasul 11, ya, kita balik lagi ke Kisah Para Rasul 11, ya. Ayat 1 sampai 16, ya.
itu Petrus mempertanggungjawabkan baptisan Kornelius ya di Yerusalem, dan ceritanya seperti di ayat yang ke-19 ya, di mana ketika ketika Petrus memberitakan Injil ya atas bimbingan atau petunjuk Roh Kudus, maka orang-orang di rumah Kornelius termasuk Kornelius mereka menerima Roh Kudus. Nah, saya baca dari ayat 14 saja ya. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu. Dan ketika aku, ini kata Petrus ya, ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka sama seperti dahulu ke atas kita. Kata Petrus kepada rasul-rasul yang lain ketika mempertanggungjawabkan baptisan Kornelius, karena Kornelius bukan orang Yahudi. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan, Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dan selanjutnya, ya. Nah, oleh sebab itu, apa yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus itu sudah digenapi. Dan penggenapan itu terus berjalan. Dan tujuan akhirnya adalah menggenapi nubuat Nabi Yoel, bahwa pada hari-hari terakhir akan dicurahkan kepada semua orang. Ya, Tuhan berkata, aku akan mencurahkan rohku atas semua orang. Dan itu diulangi oleh Rasul Petrus dalam khotbahnya di dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Ya. Ayat 14-21. Diulangi oleh Petrus ketika dia berkhotbah di Yerusalem setelah menerima baptisan Roh Kudus. Setelah dicurahi Roh Kudus, rohnya menyala-nyala, rohnya berani, ada kuasa di dalam Petrus untuk menjadi saksi Kristus, untuk menyampaikan Injil. Sehingga hari itu ada 3.000 orang menyerahkan diri untuk percaya. Dan maksud Tuhan, ya, pencurahan Roh Kudus itu terus berjalan. Dan itu mulai dari gereja-gereja Tuhan, di mana gereja-gereja Tuhan ini membebaskan Roh Kudus bekerja di dalamnya. Percaya akan karunia-karunia Roh Kudus. Percaya, ya, berharap akan baptisan Roh Kudus. Namun, saudara, Roh Kudus ini, ya, ditentang, dihujat oleh orang-orang yang tidak mengerti akan hal ini. Orang-orang itu adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Oleh sebab itu, apa yang dikatakan di dalam 1 Yohanes, ya, 1 Yohanes yang berkata bahwa roh antikristus itu bekerja melalui orang-orang percaya tetapi yang tidak sungguh-sungguh. Ya. Jadi penghujatan, penolakan itu kalau kita teliti dalam Alkitab itu oleh antikristus. Ya, roh antikristus ya iblis. Setan-setan ya. Nah, oleh sebab itu tidak mustahil orang yang percaya kepada Yesus itu bisa menghujat Roh Kudus. Setan juga percaya Yesus itu Tuhan. Tapi mereka tidak mau taat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Yesus berbicara tentang Roh Kudus akan dicurahkan ketika menerima Roh Kudus. Orang-orang percaya akan punya kuasa dan menjadi saksi Kristus. Orang-orang yang punya kuasa dan menjadi saksi Kristus ini memberitakan Injil, disertai tanda-tanda kuasa-kuasa, tanda-tanda mujizat dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kuasa itu terjadi, tanda-tanda ajaib terjadi. Tapi orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang tidak memahami hal ini, menentang, menolak, menghujat. Itu dari setan lah, itu bohong lah, itu tipuan lah, itu kebodohan lah. Itu menghujat Roh Kudus. Namun kalau Anda yang mendengarkan khotbah ini, yang mendengarkan hal ini, tidak tahu karena ketidaktahuan, karena diajar dan tidak mengetahui, ya, bahwa Roh Kudus itu memang bekerja, bahwa orang-orang yang diurapi Tuhan itu melayani dengan kuasa Roh Kudus, saya percaya Tuhan masih memberi pengampunan karena tidak tahu. Ya, karena Tuhan Yesus juga berkata
dari orang yang sedikit tahu, sedikit dituntut, dan sedikit mendapat pukulan. Tapi dari orang yang tahu banyak akan banyak dituntut, akan banyak menerima pukulan kalau melawan dengan Tuhan, dengan firman-Nya. Artinya apa? Kalau karena Anda tidak tahu sebelumnya, Anda ikut-ikutan menghujat pekerjaan Roh Kudus, menghujat Roh Kudus yang bekerja melalui hamba-hamba Tuhan yang diurapi dipakai Tuhan, Anda minta ampun lah. Minta ampun dengan Tuhan. Tapi kalau Anda yang sudah tahu dan Anda tetap ngotot menuduh, menista pekerjaan Roh Kudus, menghujat, nah Anda tidak mendapat ampun. Ya. Kalau Anda sudah tahu. Nah, untuk menghindari itulah sehingga saya didorong kuat oleh Roh Kudus untuk menyampaikan ini supaya semua orang tahu. Supaya semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tahu bahwa orang percaya kepada Tuhan Yesus pun masih bisa menghujat Roh Kudus. Dan supaya tidak melakukannya karena sudah tahu, sudah mendengar ini. Karena tadi sudah kita lihat. Sebelum Yesus lahir, kelahiran Yesus sudah diberitakan oleh Allah melalui nabi-nabi. Sehingga nabi-nabi ini menubuatkan, menyampaikan firman Tuhan akan kedatangan Yesus Mesias, Yesus Juru Selamat, Yesus Tuhan. Dan malaikat pun ikut menyampaikan itu, ditugaskan menyampaikan itu ke beberapa orang. Kepada Yusuf, ya, suami perawan Maria itu, yang melahirkan Yesus. Tapi lihatlah ketika Yesus menyatakan dirinya, dia Tuhan, dia Mesias, dia Juru Selamat. Dia ditentang, dia ditolak oleh umat Tuhan sendiri. Dikatakan dalam Alkitab, ia datang kepada orang kepunyaannya, tapi orang kepunyaannya menolak dia. Dan firman Tuhan melalui Nabi Amos berkata, umatku binasa karena tidak mengenal aku. Umatku binasa karena tidak mengerti firman Tuhan. Nah sekarang, sebelum Yesus naik ke surga, dia menjanjikan mencurahkan Roh Kudus. Dan ketika Yesus sudah di surga, 10 hari kemudian Roh Kudus dicurahkan. Maka orang yang menerima pencurahan Roh Kudus itu memiliki kuasa untuk menjadi saksi Kristus, untuk melayani. Terjadi mujizat kesembuhan. Terjadi iblis-iblis dan setan-setan diusir. Terjadi mujizat-mujizat. Ada bahasa roh, ada nubuat, ada pengajaran, ada karunia penglihatan dan lain sebagainya. Nah, orang-orang yang percaya kepada Yesus pun yang tidak mengerti itu menolak. Sekarang ini, zaman kasih karunia, zaman Roh Kudus ini, ditolaknya itu. Ini yang dikatakan oleh Stefanus, kamu selalu menentang Roh Kudus. Kamu selalu menentang Roh Kudus. Markus 3 ayat 20-30. Kita lihat bagaimana menentang Roh Kudus, menghujat Roh Kudus itu, ya, menolak, tidak percaya Roh Kudus itu. Oke, kita lihat ya. Kita lihat di dalam, ya, sebentar saya putar dulu. Di dalam Markus 3, ya, Markus 3, kalau saudara punya Alkitab, saudara bisa buka di rumah. Tapi nanti untuk semua nas ini saya tulis di deskripsi video YouTube ini ya, supaya dipelajari ulang. Markus 3 ayat 20-30. Ayat 20-30. Cukup panjang, tapi saya bacakan saja untuk kita nangkap. Bagaimana orang waktu itu menghujat Roh Kudus juga. Roh Kudus yang bekerja di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Roh Allah yang di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus Kristus pun melayani dalam kuasa Roh Kudus. Dikatakan dalam Alkitab. Seperti itu juga orang-orang yang percaya kepada Yesus, hamba-hamba Tuhan Yesus, melayani dalam kuasa Roh Kudus juga dalam nama Yesus. Karena Yesus mengurapi, mencurahkan Roh Kudus, memenuhi Roh Kudus kepada hamba-hambanya. Tetapi ada yang menentang, menolak, menghujat pekerjaan Roh Kudus itu. Kita lihat
Ya, di dalam Markus 3 ayat 20 sampai 30 saya bacakan. Judulnya itu Yesus dan Beelzebul. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan. Melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat, merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, perhatikan baik ini. Ayat 28. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka berkata bahwa ia kerasukan roh jahat. Saudara perhatikan, ketika hamba-hamba Tuhan melayani dan anak-anak Tuhan dipenuhi oleh Roh Kudus, menerima baptisan Roh Kudus, mereka berbahasa roh, mereka bersukacita, bergembira dalam hadirat Allah dalam Roh Kudus. Lalu ada yang mengatakan mereka kesurupan Kristen, mereka kerasukan roh jahat, dan lain sebagainya. Perhatikan, itu yang dikatakan Tuhan Yesus. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Kenapa? Yesus berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat, bahwa hamba Tuhan yang melayani, anak-anak Tuhan yang dipenuhi Roh Kudus, dikatakan kerasukan setan. Nah, saudara perhatikan itu. Itu menghujat saudara ya. Lukas 12 ayat 10. Kita tuntaskan. Lukas 12 ayat 10. Supaya ini tidak menjadi perbantahan terus. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Kisah Rasul pasal 2 ayat 12 sampai 13. Ya. Kisah Rasul pasal 2 ayat 12-13. Saya bacakan. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk anggur manis. Itu sindiran. Ketika orang-orang melihat umat Tuhan dipenuhi Roh Kudus, dicurahi Roh Kudus, mereka berbahasa-bahasa lain. Di Kisah Para Rasul pasal 2 itu, ya, orang yang melihat mereka menyindir, menghujat, mengata-ngatai. Mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Ya. Kemudian Kisah Para Rasul 7. Kita lihat lagi supaya jelas. Kisah Para Rasul 7. Kisah Para Rasul 7. Ayat yang ke-51. Ya. Supaya tuntas, supaya jelas. Ya. Ini perkataan Stefanus ketika dia dirajam dengan batu. Stefanus, seorang yang penuh Roh Kudus, seorang penginjil di zaman rasul-rasul. Dan dia menginjil, dan satu kali waktu dia diseret, ditangkap oleh imam-imam kepala, orang Farisi ahli Taurat, dilempari dengan batu. Ya. Tetapi Stefanus berkata di dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 51, hai orang-orang yang keras kepala dan tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu. Demikian juga kamu. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu?
Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar, yang sekarang telah kamu khianati dan kamu bunuh. Saudara perhatikan. Sekarang juga hamba-hamba Tuhan yang diurapi itu dianiayai dengan kata-kata, perkataan-perkataan, tuduhan, dan lain sebagainya. Itu menganiaya juga. Ibrani 10 ayat 28 sampai 31. Kita lihat lagi. Ibrani 10 ayat 28 sampai 31. Saya bacakan. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Roh kasih karunia itu, saudara, itu adalah Roh Kudus. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Jadi saudara, orang-orang yang menghujat Roh Kudus yang bekerja melalui hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang diurapinya, meskipun bukan pendeta, bukan pastor, bukan penginjil, jemaat biasa saja, tapi dia diurapi Tuhan, ada karunia, ada kuasa Roh Kudus dalam hidupnya. Ya. Tetapi dianiaya, dikatakan macam-macam yang menyakitkan, maka Tuhanlah yang akan membalasnya. Nah, jadi saudara, apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah, jika ada hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, meskipun dia jemaat biasa, bahkan anak sekolah minggu, kalau dia sudah diurapi Tuhan, dibaptis dengan Roh Kudus, ada kuasa Tuhan yang menyertainya, ada karunia-karunia Roh Kudus yang menyertainya. Nah, hati-hati. Jangan sampai menghujat. Lebih baik berdiam diri. Jika Anda pun ingin mengujinya, Anda dipersilakan menguji segala roh. Firman Tuhan menyuruh kita menguji segala roh. Silakan Anda uji. Silakan Anda uji. Usir dalam nama Yesus. Ikat dalam nama Yesus. Supaya pelayanan yang menurut Anda salah itu terhenti. Daripada Anda menghujatnya. Tapi kalau Anda tidak berani mengujinya, Anda berdiam diri. Lebih baik didoakan, minta tolong Tuhan campur tangan dalamnya. Kalau dia palsu, Tuhan yang akan bertindak. Kalau dia dari Tuhan, maka tidak ada manusia, tidak ada kita bisa menghalangi pekerjaan Roh Kudus. Ya. Kalau itu dari Tuhan, tidak ada yang bisa menghalangi. Bahasa roh terus. Bernubuat terus. Karunia kesembuhan terus. Karunia mujizat terus. Pekerjaan Tuhan terus berjalan. Karena Roh Kudus. Nah, oleh sebab itu, mari kita berhati-hati. Karena kita sudah mendengar. Jadi, kesimpulannya, apakah mungkin orang Kristen menghujat Roh Kudus? Mungkin. Sangat mungkin. Bisa terjadi. Apa yang diuraikan tadi menjelaskannya. Oleh sebab itu diperhatikan, jangan sepotong-sepotong. Baik, kawan-kawan Makanan Rohani Sehat Channel dan para penonton, beberapa waktu ke depan, saya akan live streaming kembali dari dasar. Kembali dari awal, dari dasar, mengenai iman Kristen. Ya, mulai bagaimana berita Injil, itu rencana live streaming. Saya harap ya saudara-saudara yang baru mulai mau membangun iman Kristen, atau mungkin sudah lama tetapi mau mendengarkan, bisa ikuti live streaming Makanan Rohani Sehat Channel yang akan kami adakan beberapa waktu ke depan. Dan pesan setelah ini singkat mengenai hal itu. Tuhan Yesus memberkati. Semoga apa yang disampaikan ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Di live streaming juga.
Shalom kawan-kawan dan penonton Makanan Rohani Sehat Channel. Beberapa waktu ke depan Makanan Rohani Sehat Channel akan live streaming, yaitu untuk membangun iman pemula kepada Tuhan Yesus Kristus berdasarkan kebenaran firman Tuhan dalam kitab suci Alkitab. Mari mengikuti live streaming Makanan Rohani Sehat Channel. Tuhan Yesus memberkati.